Ini ada Bapak Saiful Lokar, MPD, CEO PT Voka Cipta Indonesia. Tadi juga ada Ibu Lipin, ya, Chief Marketing dari Voka Cipta Indonesia. Kemudian narasumber dari Vokasio ada Ibu Tria Zulfiana MA Tesol, dan ada Mbak Gisela Andika Sari, serta di sini ada Ketua atau Kepala Perpustakaan Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, Medan, dan Makassar, ya, sekaligus. Kemudian ada Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kuasanya dan dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir semua di sini dalam webinar ini dengan penuh semangat, ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Voka Cipta Indonesia yang sudah bersedia hadir untuk menyapa Sivitas Akademika Polimedia dan semua hadirin yang sudah hadir secara virtual. Sebenarnya pertemuan ini adalah sebagai wujud komitmen dan kolaborasi kami, ya, antara Polimedia dengan dunia industri. Di mana kalau disebut dengan Polimedia adalah politeknik, di mana perguruan tinggi basisnya adalah vocational, itu basisnya adalah bagaimana kita bisa menjalin sebanyak-banyaknya kerjasama dengan industri. Nah, semoga ke depannya PT Voka Cipta Indonesia ini bisa terus berkolaborasi dengan Polimedia, terutama dalam hal kerjasama kemitraan, dan ke depannya juga bisa mewadahi mahasiswa-mahasiswa kami yang berpotensi, jadi berpotensi bisa mungkin praktek magang industri ataupun kerja-kerja sama lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa industri teknologi dan digitalisasi ini sangat cepat berkembang, ya, berkembangnya sangat cepat, di mana teknologi yang sudah berkembang begitu cepat itu teknologi yang bukan menjadi hal yang asing lagi, terutama bagi anak-anak usia dini, ya. Jadi munculnya perkembangan teknologi yang pesat itu tentu saja juga bisa berdampak positif dan negatif. Dan jadi munculnya dampak negatif itu pastinya dengan penggunaan teknologi yang harus tepat guna. Ya, literasi menjadi hal yang vital, ya, yang harus dilakukan untuk mencegah hal-hal yang negatif tadi dari perkembangan teknologi yang sangat pesat. Literasi digital diartikan sebagai kemampuan bagaimana memahami, bagaimana menganalisis, bagaimana menilai, bagaimana mengatur, mengevaluasi informasi dengan menggunakan teknologi digital. Supaya perkembangan pesat teknologi itu tidak berdampak negatif yang terlalu tinggi. Nah, meningkatnya kebutuhan anak dalam literasi digital itu membuat banyak lapangan kerja, terutama dalam bidang digital. Hal tersebut juga dapat memberikan pandangan baru bahwa terdapat ranah kreatif dalam bidang digital. Nah, sebenarnya ranah kreatif ini didukung dengan adanya Politeknik Negeri Kreatif ini, di mana kami di Polimedia ini tadi mungkin sudah melihat company profile-nya, itu memang prodi-prodi yang ada di kami basisnya adalah industri kreatif. Kami di sini memiliki 4 jurusan dan 15 prodi yang basisnya ada diploma 3 dan sarjana terapan. Di sana ada desain grafis, ada multimedia, ada animasi, ada game teknologi, ada teknologi rekayasa multimedia, ada desain mode, ada advertising, ada broadcasting, ada perfilman. Wah, pokoknya semua basisnya adalah industri kreatif. Dan kami menciptakan anak-anak yang memiliki kompetensi di bidang-bidang itu. Nah, hal ini berarti kan Polimedia itu juga ikut berkontribusi menyiapkan lulusan-lulusan yang bisa atau berkompeten atau mampu di dunianya, ya, di dunia industri digital, yang mampu memberikan pengaruh dan meningkatnya literasi anak bangsa di Indonesia dalam perkembangan buku digital pada anak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Marilah kita melangkah bersama dalam satu kata, satu arah, satu tujuan demi mewujudkan cita-cita Polimedia bangga. Jadi kita bangga terhadap Polimedia. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka webinar digitalisasi literasi sejak dini ini secara resmi saya buka.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur Polimedia, Ibu Dr. Tipri Rosa Kartika MM, yang sekaligus sambutannya, sekaligus membuka acara kita secara resmi. Lalu selanjutnya saya langsung beri ke Ibu Tria. Kesempatan ke Ibu Tria, silakan. Baik Ibu Ince, selamat pagi. Pagi. Mohon izin Ibu Dr. Tipri Ros Kartika MM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu, salam kenal. Salam kenal. Mohon izin Ibu mau sharing-sharing. Monggo. Silakan Ibu, kami senang sekali tadi bisa berkolaborasi dengan Ibu ya dan tim. Baik Ibu. Semoga nanti ke depannya akan banyak kolaborasi-kolaborasi lainnya ya Ibu. Baik. Baik, terima kasih. Oke, selamat pagi juga Ibu Lipin. Mohon izin Ibu ya mewakili kantor. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya. Baik Pagi. Baik yang di Jakarta. Maaf ya, saya nggak bisa buka kamera karena lagi di luar tuh sinyalnya jelek sekali. Iya, baik Ibu. Iya, terima kasih. Baik Ibu. Ya, lanjut. Oke. Selamat pagi lagi kembali Bapak Ibu yang di Jakarta, Medan, dan di mana tadi satu lagi ya? Makassar. Iya, luar biasa semangatnya. Perkenalkan, nama saya Tria Zulfiana. Saya selaku lead curriculum dari Vokasio. Jadi kalau nanti bertanya-tanya, oh dunia kreatif ada kurikulumnya gitu. Jadi nanti kita kenalan dulu gitu ya. Dunia kreatif di Vokasio itu ada kurikulumnya. Bersama saya ada Mbak Gisela Andika. Halo Mbak. Halo. Ya, Mbak Gisela ini selaku product manager. Jadi dia yang jadi kalau orkestra ada arrangernya gitu ya, ada dirijennya yang mengarahkan semua lini dari mulai artis gitu kan, di Polimedia ada artis. Tadi ada game design juga ya, ada Mbak Gisela ini basicnya game designer atau basicnya programmer ya Mbak? Game designer. Dua-duanya. Ya, ada programmer juga. Nanti sebelum kita lebih jauh ke dunia industrinya gitu, kita kenalan dulu ya sama Vokasio. Itu yang di belakang ada Ace. Ini gimana ya? Sebelah sini. Sebelah sini. Ini ada maskot kita namanya Ace. Tujuan kita biar anak-anak usia dini becomes the ace of their own future gitu kan. Makanya namanya ACE. Oke, izin screen sharing ya Bu Ince. Oke, apa sudah terlihat Bapak Ibu? Atau mungkin ada mahasiswa juga ya Bu Ince ya? Ada. Halo, selamat pagi. Sebentar ya. Siap, terima kasih Ibu Direktur. Ya, Ibu Ince, izin Ibu Lipin. Ya Ibu, terima kasih. Semoga lancar ya, mari. Amin ya. Oke, buat Bapak Ibu, ini kita kenalan dulu ya sebelum tahu nanti dunia kreatifnya di Vokasio gimana. Untuk teman-teman juga mungkin kalau Bapak Ibu punya anak, punya cucu, punya ponakan yang usianya 3 sampai 10 tahun gitu ya. Atau buat adik-adik mahasiswa ya, punya adik yang usianya kira-kira 3, 10 tahun atau mungkin ya 11, 12 tahun juga masih boleh tapi masih suka membaca gitu ya. Boleh dikenalin nih sama Vokasio. Nanti untuk sertifikatnya silahkan download dulu Vokasio gitu ya. Nanti isi formulirnya bisa kita keluarkan gitu ya. Nanti ada teman saya yang berbagi di kolom chat tentang caranya secara lebih lanjut. Oke, Vokasio Magical Reading Journey.
Jadi apa sih Vocasio itu ya? Oke, Vocasio is a new reading app. Kita betul-betul masih terhitung baru gitu ya, belum ada 3 tahun. Nah, kita mau mengembangkan pengalaman membaca yang menyenangkan buat anak-anak, khususnya dalam bahasa Inggris. Jadi semua buku di Vocasio itu dalam bahasa Inggris, karena memang tujuannya ingin anak-anak, pertama ingin anak-anak mengembangkan literasi dari dini, jadi suka dulu deh sama baca dari kecil. Terus yang kedua, setelah suka membaca, apa nih? Oh, bahasa Inggrisnya yang mau kita tingkatkan gitu. Nah, di dalam Vocasio itu ada a vast collection of children books. Jadi banyak sekali koleksi buku untuk anak-anak. Nah, kebetulan untuk saat ini kita masih bekerja sama dengan Disney, Pixar, Marvel gitu ya. Jadi kalau yang kemarin lagi senang-senang Doctor Stranger, terus pernah ada Shang-Chi gitu ya. Kita kalau anaknya baca Vocasio udah dapat bocoran duluan pastinya gitu ya. Jadi udah tahu duluan jalan ceritanya karena baca bukunya gitu. Bisa bayangkan kan ya Bapak Ibu kalau sekali ke toko buku gitu ya, atau harus tunggu ada tuh yang BBW harus satu bukunya harus berapa gitu. Nah, ini dengan bukunya kita buat dalam digital itu tentu jauh lebih murah daripada kita beli gitu ya. Oke. Nah, kita ini berangkat dari permasalahan tentunya ya, sebagai dunia kreatif. Vocasio lahir dari permasalahan yang ingin kita pecahkan. Apa itu? Pertama adalah kemampuan literasi anak. Kita tahu kemampuan literasi anak Indonesia masih di bawah rata-rata dari OECD participating countries atau biasanya negara-negara yang join dalam PISA gitu ya. Dan kedua, Indonesia ini dari 100 negara masih peringkat 74 dalam kemampuan bahasa Inggrisnya. Sedangkan kita tahu kemampuan bahasa Inggris itu adalah salah satu faktor penting yang menunjang dalam kemampuan atau keahlian abad 21 khususnya di bidang communication gitu ya. Dan selain itu tentunya untuk menggali informasi akan lebih banyak artikel-artikel, jurnal-jurnal yang memang masih banyak berbahasa Inggris gitu. Jadi tujuan apa? Iya. Nah, dari masalah tersebutlah kita lahirkan Vocasio. Jadi tujuannya tadi saya sudah utarakan ya, kita ingin mengembangkan literasi anak sejak dini sambil anaknya itu mengembangkan kemampuan bahasa Inggris gitu. Nah, dengan desain yang dibuat oleh tim Vocasio nih di bawah kepemimpinannya Mbak Dika sebagai manajer gitu, kita berhasil mengembangkan fitur-fitur bisa melakukan apa sih? Oh, bisa mengembangkan minat baca atau reading interest. Ya, apa aja sih fiturnya nanti yang bisa membuat anak-anak itu engage atau lekat gitu ya dengan aplikasinya, nanti bisa disaksikan. Ada juga bisa mengembangkan fluency atau accuracy. Teknologi tanpa kehadiran orang dewasa, kok aplikasi bisa gitu ya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas secara lebih lanjut. Nah, sekarang kita sampai ke bagian produknya, kita kenalan lagi lebih lanjut. Nah, ini adalah halaman, kalau kita bilang home-nya Vocasio gitu ya. Di depan bisa dilihat ada book series, library, diary gitu ya. Library perpustakaannya anak, book series bisa dilihat ya. Ada seri Vocasio, jadi Vocasio punya buku sendiri. Terus ada Disney, Pixar, Marvel gitu ya. Nah, My Diary juga ada, fungsinya apa untuk anak-anak itu bisa mengecek atau memeriksa pemahaman dia setelah membaca gitu juga bisa, atau sebatas perasaan dia terhadap buku yang dia baca gitu ya, itu kan penting ya, penyaluran sosial emosional anak sejak dini, terus
perkembangan kognitif juga sejak dini. Jadi hal-hal seperti itu kita perhatikan di Vokasio. Makanya dunia kreatif tapi tetap ada kurikulumnya karena tujuannya tetap edukasi. Gitu. Oke. Nah, tadi apa aja sih yang memungkinkan gitu ya? Di language di book series misalnya saat membaca ada narration atau voice over yang kita jadikan sebagai language modeling atau pemodelan bahasa itu sendiri. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya baca buku di Vokasio gitu ya, bukunya bahasa Inggris, pronunciation-nya maksudnya akurasi, terus kelancarannya pasti dapat modelnya yang bagus karena VO-nya juga native speaker gitu. Jadi itu fungsinya biar anak tahu mana yang benar gitu akurasinya. Gitu. Terus reading experience-nya akan gimana sih? Nah, kita ada teknologi yang namanya speech recognition. Kita pakai dari Google. Nah, itu bisa dipakai untuk latihan membaca. Jadi untuk anak-anak yang masih latihan membaca, apalagi dalam bahasa Inggris, nanti dia dengar VO-nya, habis itu dia suruh ulang. Kalau dia ulang mirip, nanti benar gitu ya. Nah, setelah selesai membaca, nah anak bisa disajikan diary gitu ya. Diary-nya more or less gitu, kira-kira cuma nanya pengalaman dia saat membaca. Oke, selanjutnya ini kira-kira ya reading loop-nya dari dia masuk, book series, terus ada informasinya, dilihat sinopsisnya, terus membaca. Jadi kita gambarkan seperti kayak anak-anak kalau main ke toko buku tuh gimana sih pengalamannya? Biasanya dia pasti akan cari judul, dia akan lihat sinopsisnya, kalau suka dia akan lanjut baca, kalau enggak mungkin cari yang lain gitu kan ya kalau pengalaman membaca buku fisik itu sama juga di buku digital. Lalu membaca dengan teknologi-teknologi tadi yang saya sampaikan, lalu ada diary, ada hasilnya. Nah, Vokasio ini bekerja sama dengan iCanDo. iCanDo itu portal pembelajaran juga untuk anak usia dini. Ada learning management system-nya. Jadi kalau di sekolah nanti gurunya pakai Vokasio dan iCanDo, bintang-bintang ini langsung tertranslasi menjadi nilai di akun gurunya gitu. Oke, sekarang saya mainkan coba ya kalau penasaran ada apa. Sekarang kita sudah ada gamenya juga, jadi anak-anak bisa lihat lebih baik. Oke, masih loading. Bisa dilihat videonya nggak ya, Bu Ince? Bisa. Bisa ya. Tapi loading gitu ya. Loading ya. Oke. Ya. Coba diulang ya. Agak macet ya, di saya juga agak macet. Oke, tadi kalau dilihat, jadi kalau buku-bukunya di sini, ngisi suaranya dari mereka, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir dapat pengucapan yang mungkin tidak sesuai gitu. Nah, itu praktik membacanya dengan voice recognition ya. Jadi ada mic-nya, tinggal ditekan mic-nya, nanti anaknya bisa langsung latihan membaca. Gitu.
Nah, tadi sempat juga saksikan sudah ada gamenya ya di Vocasio, jadi nggak cuma buku digital, sekarang kita sudah ada gamenya. Gitu. Jadi bukan cuma teman-teman yang mungkin di bagian artis atau desain aja nih, dari teman-teman dari game mungkin bisa juga. Oke, kira-kira itu saja perkenalan dari saya. Nah, sebelumnya kita juga, jadi kita sebagai edtech gitu ya, kita peduli sama yang namanya loop di edtech, itu build, measure, learn. Jadi kita habis membangun, kita ukur efektivitasnya, lalu kita belajar dari hasil tersebut gitu, lalu kita melakukan beberapa perbaikan-perbaikan. Nah, sebelum launching kita dapat kesempatan juga untuk kerjasama dengan Bu Ince dari Polimedia ya. Kita lakukan sebuah penelitian, itu the use of Vocasio to improve early literacy. Nah, itu kita presentasikan di conference-nya ISOFOL di akhir tahun lalu. Lalu di awal tahun ini kita juga presentasikan tentang parents perception. Jadi menurut orang tua tuh Vocasio cukup nggak ya untuk improve kemampuan berbahasa Inggris anak mereka setelah setelah menggunakan Vocasio selama kurang lebih 2 minggu gitu. Nah, kira-kira hasilnya meningkat gitu, intinya yang teknologinya dipakai hanya untuk main YouTube atau ngapain gitu ya, ternyata mereka sekarang meningkatkan keinginan mereka atau motivasi mereka membaca. Itu sih yang paling disyukuri terlebih dahulu ya kalau untuk anak usia dini. Kedua, ternyata improving vocabularies atau vocabulary. Jadi kosakata anak meningkat. Biasanya kalau anak usia dini itu ya yang suka dikejar orang tua. Lalu improving reading accuracy and fluency juga. Jadi misalnya tadinya Leon setelah pakai Vocasio jadi lion gitu. Lagi reading comprehension. Ya, mohon maaf saya tadi terpental. Oke, terima kasih Bu Tria. Sebelum kita melangkah ke Mbak Gisela, mungkin ada yang mau berikan pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Atau adik-adik mahasiswa ada yang mau memberi pertanyaan? Oke. Kalau gitu saya aja yang nanya. Nah, jadi kan ada Disney, Marvel, sama satu lagi Pixar. Nah, itu berarti konten-konten yang kita misalnya baca nanti dari Disney, Marvel, dan Pixar itu, apakah itu secara legal dan ada lisensi resminya dari Vocasio gitu? Iya, jadi kita memang membangun kerjasama dengan Disney, Pixar, Marvel itu cukup lama gitu untuk mulai ketemu, untuk bisa kerjasama secara legal gitu ya. Jadi ya ini secara legal, prosesnya pun persetujuannya lumayan makan waktu gitu, tapi alhamdulillahnya mereka juga puas dengan kerjasama dengan kita seperti itu. Dan biasanya kan orang tua suka khawatir gitu, ini kalau untuk anak-anak aman atau enggak gitu ya. Jadi ini Bu Ince, yang kita pilih adalah buku-buku dengan suara narasi atau voice over yang memang diciptakan untuk anak-anak usia dini gitu. Atau mungkin ya tadi 3 sampai 8, bisa juga 3 sampai 10 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu lihat secara buku fisik, kalau ke toko buku itu kan juga ada ya seri-seri membaca, seri belajar membaca, atau kalau di TESOL kita sebutnya readers atau reader series gitu ya.
yang memang diciptakan untuk anak itu bisa belajar membaca, tahapan-tahapan membaca anak sejak awal gitu. Jadi itu yang kita pilih untuk mintakanlah ke mereka, ini kita pilih sebagai konten ya. Gitu. Oke, luar biasa ya, bisa bekerja sama dengan 3 perusahaan bonafit di bidang digital dan animasi yang sangat terkenal mendunia. Selanjutnya ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa nih, tapi mereka katanya di mute ya. Enggak kok, bisa kok, bisa. Izin bertanya, bisa Bu? Ya, silakan. Yang mau saya tanyakan itu, apakah di aplikasi Vocasio ini tersedia bahasa Indonesia dan apakah akan diadakan kalau memang tidak ada? Soalnya ada beberapa orang tua juga yang ingin sekaligus mengajarkan anaknya mengenai translation itu. Mungkin juga karena saya lambat masuk sih juga. Jadi belum dapat info secara lengkapnya. Terima kasih. Oke. Baik, sudah boleh dijawab Bu Ince? Ya, silakan. Jadi Vocasio ini memang tujuan dari awal diciptakannya memang untuk pertama tadi mengembangkan literasi anak, kemampuan baca, motivasi baca gitu ya, pemahaman baca, dan kedua itu memang untuk bahasa Inggris. Jadi kemampuan baca dalam bahasa Inggris, memahami bacaan dalam bahasa Inggris gitu ya. Senang membaca cerita-cerita bahasa Inggris gitu. Jadi untuk kedepannya memang Vocasio diciptakan dari awal untuk bahasa Inggris gitu. Tapi yang perlu saya kenalkan, nanti kita ada sesi lain lagi nih Bu Ince. Jadi Vocasio itu punya sister app namanya I Can Do. Nah di I Can Do itu ada banyak juga buku-buku bacaan bahasa Indonesia gitu. Yang versi bahasa Inggrisnya ada juga di Vocasio, kerjasama juga kami. Versi bahasa Inggrisnya ada di Vocasio, versi bahasa Indonesianya ada di I Can Do gitu. Mungkin nanti teman saya bisa sharing-sharing link downloadnya ya, link download I Can Do, link download Vocasio di kolom chat nanti bisa dicek bedanya gimana. Terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih sudah menjawab, sudah bertanya. Oke. Izin bertanya Bu. Iya, silakan. Ibu Tria, tadi saya terganggu karena sambil kerja juga ya. Nah, yang mau saya pertanyakan kan saya juga punya anak toddler sama baby ya Bu. Jadi karena saya juga kurang menyimak tadi, apakah ini berlangganan di iOS dan di Play Store tidak? Terus itu per tahun pembayarannya atau per 6 bulan gitu? Ibu. Baik, jadi Vocasio sudah tersedia di 2 platform tadi ya, di iOS ada, Android ada, di Play Store ada gitu Ibu. Jadi bisa download saja dan Ibu. Kita memang subscription based, mulai dari 1 bulan ada, 6 bulan ada, 1 tahun ada. Jadi mungkin kalau mau coba dulu, boleh coba yang 1 bulan, nanti kayaknya akan ketagihan anaknya, nanti bisa coba yang 6 bulan dan 1 tahun gitu. Oh ya, kalau download sekarang nanti dapat gratis 1 buku gitu. Jadi itu teman saya ada berbagi linknya, silakan dicoba download, nanti ada gratis 1 buku. Boleh pilih buku apa aja untuk dipilih. Kalau Ibu pilih untuk yang toddler, mungkin ada cerita-cerita Disney yang Pinocchio atau Mickey Mouse gitu ya. Kalau untuk yang yang baby, boleh diperkenalkan ada buku-buku dari Vocasio yang cuma 1 kata itu. First word series kita sebutnya Ibu. Jadi nanti anak cuma lihat misalnya lion, monkey, gitu. Kira-kira itu Ibu. Oke, terima kasih. Ya, tadi yang bertanya itu Ibu Natali, itu koordinator perpustakaan di PSDKU Medan, Polimedia PSDKU Medan. Salam kenal Ibu. Ya. Selanjutnya
Alif Alwan mau bertanya? Boleh Bu, saya Ya, boleh silakan. bertanya? Ya, Oke. ya. Semisalnya di aplikasi fitur yang paling menarik itu apa sih yang untuk misalkan di usia anak SD gitu-gitu yang paling menonjol untuk anak-anak itu suka, itu fitur apa ya Bu, kalau boleh tahu? Oke. Wah, kita harus buka database dong, Mbak Dika. Dari pemakaian trace-nya. Tapi kalau sejauh ini yang dari kita tahu ya, yang paling mereka senang justru kalau yang sekarang untuk di bawah SD itu kita ada gamenya kan, untuk pengenalan kata, itu tentu mereka senang game-gamenya. Kalau yang SD, karena SD kan sudah bisa membaca. Nah, tapi kalau anak Indonesia itu biasanya justru strugglingnya di bahasa Inggrisnya gitu. Jadi mereka senang untuk pakai yang mic-nya tadi itu. Atau kita sebut speech recognition. Jadi habis mereka dengar, mereka coba ucapkan benar apa enggak gitu. Beberapa anak yang kita sempat interview orang tuanya juga gitu. Kita tanya-tanya, mereka justru senang diary-nya. Senang kan ya kalau kita habis baca ditanya gimana tadi bacanya. Terus mereka bisa gambar karena beberapa anak-anak itu kan mereka cenderung suka gambar ya. Kebanyakan sih mereka lebih senangnya gambarnya itu. Setelah gambar baru mungkin adalah beberapa anak yang suka typing, itu mungkin yang kelasnya lebih tinggi ya, yang udah kelas 3 itu dia bisa type pakai handphone. Oh tadi ceritanya ini saya baca ketemu ini gitu. Kira-kira itu sih Mas. Siapa tadi? Siap Ibu, terima kasih ya Bu. Alif Alwan. Alif Alwan, oke. Ya, oke. Di sini ada Kaprodi Animasi yang sepertinya mau bertanya. Bu Rina, silakan. Silakan Ibu. Ibu Rina. Ini SD saya harusnya bisa goyang-goyang, tapi di saya nggak bisa. Di background-nya Mbak Dika nanti bisa dilihat animasinya. Iya. Bu Rina? Oh, belum. Ya, sorry. Prodi Animasi Polimedia. Ya, saya mau bertanya lebih ke ini ya, Bu, pengalaman Vokasio ini. Kalau ya tadi itu ya seperti misalnya pemilihan warna dan kayak temanya gitu ya, terus karakter-karakter yang di dalam situ itu pertama saya mau tanya, mungkin tim desainnya itu biasanya berapa orang, terus juga mereka ya memilihnya berdasarkan apa, apakah ada riset sebelumnya misalnya seperti bertanya dulu kepada target pengguna atau ya melakukan riset sebelumnya itu seperti apa, seperti itu. Oke. Siap Ibu. Nah, itu mungkin jawaban detailnya nanti bisa ditanya ke Mbak Dika ya, yang habis ini akan sharing-sharing. Tapi mungkin yang bisa saya tambahkan sekarang kalau untuk proses pemilihannya, jadi dari tim itu pertama buat dulu gitu ya. Nah waktu itu kita sempat sebelum launching justru kita penelitian dulu ke beberapa pengguna gitu, katakan 50 waktu itu. Nah kita dapat feedback dari mereka. Nah feedback itu yang kita jadikan untuk perbaikan, baru kita launching gitu. Jadi mungkin untuk untuk tentang animasi, tentang creative thinking-nya mungkin bisa saya bantu untuk di presentasi selanjutnya. Iya. Baik, ditunggu mungkin tadi mungkin kalau Bu kalau ininya berarti timnya juga ada terkait dengan guru-guru gitu ya. Maksudnya ada yang pengajar berpengalaman, seperti itu juga perlu kali ya untuk pengembangan aplikasi ini ya. Iya, jadi kita ada tim kurikulum, kebetulan saya lead kurikulumnya. Jadi di Vokasio ada tim kurikulum sendiri yang kita basically adalah pengajar-pengajar. Jadi ada yang basicnya, kalau saya TESOL, di tim saya ada beberapa yang dari pendidikan anak usia dini yang memang mastery mereka, expertise mereka memang untuk
anak usia dini. Dan karena kita bergerak di buku digital gitu, jadi kita semua adalah praktisi-praktisi yang bergerak di bidang literasi anak gitu. Baik, jadi tidak hanya sekedar desain ya, memang kalau untuk pengembangan sebuah aplikasi seperti ini ya, pendidikan apalagi. Gitu. Iya. Terima kasih Mbak Tria, jawabannya sangat bisa ya mungkin nanti di bagian kreatif anak-anak kita juga bisa lebih banyak bertanya mengenai proses desainnya, proses kreatifnya. Tapi dengan Mbak Tria mungkin satu hal yang bisa saya pelajari memang itu hal yang kita mau aja mungkin ya bertanya itu sangat harus kuat ya gitu ya. Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rina, Kaprodi Animasi Polimedia. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan ke Mbak Gisela untuk mempresentasikan peluang bekerja di industri kreatif buku digital anak. Oke, selamat pagi semuanya ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya izin untuk share screen dulu. Oke. Ya, ini mungkin tadi udah diputar sama Mbak Tia ya, ini coba saya putar lagi. Maaf, sebenarnya suaranya belum saya share ya. Oke, apa sudah terlihat? City of a special friend can awaken us. A friend like you. Hi there. Let's go. Monstropolis was a city filled with monsters of all kinds. Now Elsa and Anna are grown up. Are you ready for an adventure? Onward, friend! Ya, itu tadi dari Vocasio ya, bisa dilihat itu yang udah dijelasin sama Mbak Tria juga. Mungkin di situ kita ada banyak beberapa fitur seperti diary, lalu reading-nya itu sendiri, dan juga mini game. Nanti bisa kelihatan ya, ada salah satu contoh mini game yang udah kita sampaikan. Nah, untuk pengembangan Vocasio sendiri, nah gimana sih kita mulai? Kita ini dari mana gitu kan ya? Mungkin semua banyak bertanya, kok bisa kita bekerja sama juga dengan third party yang cukup terkenal gitu ya, dengan Disney gitu. Nah, sebelum kita mulai untuk ngembangin buku-bukunya atau implement buku yang ada di Vocasio, pastinya kita pertama kali itu menciptakan dunia Vocasio itu dulu, Vocasio itu sendiri gitu. Ya, bisa dilihat sini konsep awal kami untuk Vocasio itu sendiri merupakan suatu dunia yang kami sebut Vocaraya. Gitu ya. Vocaraya ini tuh bentuknya kami buat seperti dandelion. Ya, mungkin yang pada tahu dandelion itu kan kalau kena angin dia tunasnya akan menyebar kemana-mana gitu ya. Ya, disinilah asal mulanya dari si es ini tadi ya. Mungkin kita lihat nih, nah es ini tuh merupakan tunas dari dandelion itu gitu. Ini baru goyang-goyang dia. Ya, di sini ya ada esnya menyapa. Nah, jadi, untuk dunianya itu sendiri, tunas ini tuh nanti fungsinya si ACE ini akan menemani pemain gitu, menemani anak-anak untuk menjelajahi dunia Vocasio itu sendiri, mulai dari ketika mereka membaca buku, ketika mereka bermain game, ataupun ketika mereka menggunakan semua fitur-fitur yang ada gitu, ada di dalam Vocasio gitu. Nah, unsur-unsur yang kami gunakan di sini pun juga menggunakan kearifan lokal juga. Misalnya bisa dilihat awan-awan yang digambarkan di Vocasio itu terinspirasi dari Megamendung gitu ya. Lalu juga kendaraan ini ya, istilahnya airship-nya dari ACE ini, instead of kita bikin suatu spaceship yang sangat futuristik itu, kami menggunakan penggabungan tuh antara tradisional dan juga futuristik itu. Terciptalah airship-nya si ACE ini yang akan dia gunakan untuk bertualang gitu. Nah, untuk pemilihan warna dan juga yang lain-lain, kita sebenarnya ada tim untuk artisnya ini sendiri. Itu ada berjumlah
sekitar 4 orang ya, 4 orang dari tim kami itu, dan salah satu untuk kreatif director dari kami ya yang menciptakan konsep awalannya ini merupakan juga sudah berpengalaman dalam menciptakan animasi dan juga aset-aset untuk game-game ataupun permainan anak gitu. Karena seperti sudah dijelaskan Mbak Tria, kami punya sister app ya namanya I Can Do, dan itu sudah lebih dulu berdiri gitu. Jadi dari I Can Do tuh tim kami juga sudah research gitu ya, udah research untuk warna apa sih yang cocok untuk anak, animasi seperti apa yang cocok untuk anak, seperti itu. Jadi tim kami pun memulai dari situ. Jadi mungkin bisa dibilang nggak dari nol juga gitu ya. Jadi kita udah memulai dari situ untuk menciptakan warna-warna, menciptakan karakter-karakter yang sesuai untuk anak-anak. Dan kami pun juga ketika menciptakan karakter Ace ini pun melalui berbagai A/B testing gitu istilahnya. Jadi kayak kita menciptakan berbagai karakter, lalu kita akan survei ke orang-orang, ke anak-anak, mana sih karakter yang menarik, mana sih yang kira-kira sesuai cocok gitu, yang anak-anak suka gitu. Jadi memang tahapan untuk menciptakan creating world ini pun cukup panjang gitu ya. Tuh, oke. Nah, dari hasil brainstorm untuk kreatifnya itu kami menciptakan berbagai video dan juga animasi-animasi untuk gamenya ya. Mungkin bisa dilihat di sini contoh video hasil dari Welcome to my universe. Vokaraya is a universe of knowledge and excitement. Let's check it out. There's my planet. Does its shape remind you of anything? Kind of looks like a dandelion to me. We all rest here, waiting for a buddy to take us on an adventure. Only the curiosity of a special friend can awaken us. A friend like you. Hi there. Let's go! The universe of Vokaraya is full of excitement. Do you want to explore? We can sail through imagination. We can visit all kinds of places. Different worlds. Planets of the past or future, and more. Are you ready for an adventure? Onward, friend! Oke, jadi tadi teaser singkat ya untuk tentang Ace dan dunianya Vokaraya itu sendiri gitu. Oke, itu mungkin untuk tentang awal kreatif desain dari dunia Vocasio itu. Lalu nah mungkin dapat dengar juga tadi ya, Vocasio kan bekerja sama dengan third party ya, Disney gitu ya. Sebenarnya mungkin pada bertanya juga, emang ini official ya, emang ini benar-benar bekerja sama Disney ya, apa kayak cuma ngambil aset aja nih, mesti banyak tanya gitu kan. Nah, dan di sini kita nih benar-benar kerjasama dengan Disney gitu ya, secara official ya, dan itu memang bukan hal yang gampang gitu ya. Jadi kita nggak cuma sekedar kita nemu di internet nih, terus kita pakai bilang sama Disney doang gitu kan, enggak ya, tapi kita benar-benar harus melalui proses yang cukup panjang untuk bisa kita bekerja sama dengan third party seperti Disney gitu, Disney, Pixar, dan Marvel. Nah, perjalanan kita ini mulai dari bahkan jauh sebelum tahun 2019 ini ya. Jadi kita sudah mulai kontak dengan Disney, kita bertanya dengan mereka bagaimana kita bisa bekerja sama, berkolaborasi gitu ya. Lalu pada akhirnya pada November 2019 kita pertama kali bertemu dengan Disney di Singapura. Seperti itu. Nah, di sana awal mula kita untuk benar-benar bisa mengajak Disney nih untuk berkolaborasi, tapi pastinya mereka nggak langsung oke gitu ya, kita nggak cuma sekali ketemu terus langsung mereka setuju, langsung agreement gitu, enggak ya. Jadi mereka mau lihat dulu nih, kita mau bikin apa sih sebenarnya, seperti apa sih produk yang kita buat, apakah sesuai dengan Disney gitu ya, seperti sesuai dengan apa yang Disney rasa cukup panas ya. Nah, karena dari itulah kita setelah melakukan berbagai research, kita memulai kick off untuk development app itu sendiri di September 2020 gitu. Jadi secara resmi kita membentuk tim dari Vocasio itu sendiri, mulai membentuk
prototipe dari aplikasinya itu di September 2020. Nah, setelah mereka melihat nih aplikasi yang mau kita buat dan mereka sudah percaya dengan apa yang akan kita sajikan, lalu akhirnya kita mendapatkan kontrak dengan Disney, Pixar, dan Marvel pada Januari 2021. Itu. Nah, perjalanannya nggak berhenti sampai di situ aja ya. Jadi setelah kita dapat kontrak, semua proses pengembangan app ini pun masih melalui Disney juga. Jadi masih melalui, kita semua harus melewati approval dari Disney. Hingga setelah melalui tahap yang panjang, pada Mei 2021, kita akhirnya desain app kita sudah di-approve oleh Disney, dan pada bulan September kita bisa melakukan grand launching untuk Vokasio. Nah, gimana sih kerja sama third party itu gitu ya? Jadi third party pasti punya role sendiri ya, yang terkadang itu memang jadi bisa dibilang membatasi ide-ide dari yang kita punya. Biasanya dev itu, apalagi artis, punya ide yang liar gitu ya, pengennya bikinnya A, B, C, D, E. Nah, tapi karena kita bekerjasama dengan third party, kita perlu nih memperhatikan apa sih rules ataupun batasan dari third party kita itu sendiri gitu ya. Nah, sebelum bekerjasama dengan Disney dan Vokasio ini, saya punya pengalaman bekerjasama dengan berbagai third party yang lain gitu ya. Disney juga pernah untuk bikin suatu game, lalu dengan Tetris ya, dengan Blue Planet Software, lalu juga dengan Tree, dan juga beberapa third party yang lain. Nah, masing-masing third party ini tuh punya peraturan yang beda-beda, mereka punya rules mereka sendiri gitu ya. Jadi nggak bisa nih misalnya, aku udah pernah tuh kerjasama dengan third party A, terus ketika kerjasama dengan third party B, pasti sama nih. Nah, itu nggak juga ya, karena semua punya rules-nya masing-masing. Misalnya nih, Tetris, dia itu concern-nya di difficulty dari gamenya itu sendiri, misalnya kayak dari awal nggak boleh terlalu susah ataupun terlalu mudah, dan juga logo-logonya mereka punya peraturan yang sangat ketat kayak gitu ya. Lalu untuk Tree juga mereka punya peraturannya sendiri, dan juga dari itulah maka Disney pun punya peraturannya sendiri yang perlu kita ikutin gitu. Misalnya aset-aset mereka nggak boleh nih sembarangan kita pakai, nggak boleh sembarangan kita taruh. Terus misalnya kita punya gambar, misalnya bisa dilihat nih ya, di pojok kiri bawah ada gambar Ariel gitu ya. Kita maunya Arielnya di sebelah kiri nih, ya udah tinggal kita flip aja gitu kan. Nggak bisa juga kayak gitu, karena di flip kan berarti poninya Ariel yang tadinya mengarah ke kiri jadi mengarah ke kanan gitu ya. Nah, itu sangat-sangat dilarang oleh Disney, walaupun kelihatannya sepele. Jadi memang banyak hal-hal yang menjadi batasan-batasan tersendiri ketika kita bekerjasama dengan third party itu. Gitu. Nah, jadi apa sih pengaruhnya dari adanya rules dari third party itu ya? Pastinya walaupun kita sudah mengikuti peraturannya, terkadang memang ada banyak revisi yang mereka akan berikan gitu ya. Jadi sebelum dapat approval pastinya ada revisi, ada feedback yang harus kita ikuti. Gitu. Mungkin untuk anak-anak artis atau desain gitu pasti udah biasa ya sama yang namanya revisi gitu ya. Nah, ini contoh-contoh desain proses yang kita ajukan ke Disney gitu ya. Misalnya yang paling atas ini adalah contoh awal desain untuk mini game untuk halaman membaca bukunya gitu. Di awal kita punya tombol untuk geser ke kanan ke kiri, lalu dengan tampilan seperti ini yang masih mockup sederhana. Lalu kita ubah jadi yang gambar kedua misalnya sudah mulai mirip dengan yang final gitu, tapi kita waktu itu punya ide untuk anak bisa nih loncat halaman, misalnya dari halaman 1 langsung ke halaman 10 misalnya. Nah, tapi waktu itu Disney juga punya concern karena contoh halaman 2 ini terlalu menutupi layar gitu ya, sehingga dikhawatirkan akan menutupi karakter-karakter dari Disney, Pixar, dan Marvel itu. Maka akhirnya kita menghilangkan fitur tersebut hingga muncullah halaman yang final yang paling sebelah kanan ini. Lalu contoh yang bawah juga kita memiliki beberapa perubahan juga proses di sini. Misalnya mereka punya concern, gambar Disney, Pixar, Marvel jangan ada yang terpotong, misalnya seperti itu. Lalu ini kelihatan di sini ada S-nya yang sedikit menutupi. Nah, itu juga mereka menghindari hal-hal tersebut gitu, sehingga akhirnya terciptalah final design yang di sebelah kanan. Ini ya, bisa dilihat yang paling kanan ini yang akhirnya final yang sudah di-approve oleh Disney. Nah, jadi dari proses yang cukup panjang tadi, akhirnya kita udah di-approve nih beberapa desain dari Vokasio gitu ya. Ini untuk main menunya, di sini kita punya banner untuk mempromosikan buku-buku baru, lalu ada menu-menu yang bisa diakses di bawahnya, lalu setelah itu bisa masuk ke book series untuk melihat buku-bukunya. Di sini bisa kita lihat juga, bisa pilih mau baca buku Disney, baca buku Marvel, atau baca buku original
IP dari Vocasio. Di dalam bukunya pun beberapa fiturnya pun juga sudah dikurasi oleh Disney juga, sudah di-approve juga untuk fitur voice recognition, voice over, ada fitur Zoom juga, gitu ya, dan juga button favorit kayak gitu. Nah, terus apa nih selanjutnya setelah desain kita di-approve sama Disney gitu? Kita nggak mungkin berhenti di situ aja gitu kan ya. Kita pasti punya rencana untuk selanjutnya, kayak gitu. Oke, nah tahap selanjutnya setelah desain di-approve, pastinya kita harus mengimplementasi buku-buku yang sudah kita dapat tadi ya, yang dari Disney, dan juga buku-buku original dari Vocasio sendiri gitu. Jadi kita ada dua jenis buku ya, sini kita ada buku third party dan juga buku original dari Vocasio. Nah, mungkin bisa dilihat dulu contoh fitur membaca di Vocasio gitu ya. Now Elsa and Anna are grown up. Their parents are gone, but they still have each other. Elsa has many questions. She wants to know why she has a magic power. She hears a voice calling to her. She thinks the voice knows the answers. Now Elsa and Anna are grown up. Ya. Oke, bisa dilihat tadi ya, ada fiturnya. Jadi bukunya buku-buku di Vocasio semuanya full voice ya, semua punya voice over, dan terutama buku-buku Disney, Pixar, Marvel pastinya diisi oleh native, dan bahkan beberapa buku seperti Thor atau yang lainnya yang dari film gitu, pengisi suaranya langsung pemainnya, jadi Chris Hemsworth seperti itu. Jadi semuanya pasti bisa sangat imersif gitu ya pengalaman dalam membacanya. Nah, tim-tim yang terlibat dalam implementasi buku ini tuh siapa saja sih gitu ya. Nah, pertama pastinya karena kita mendapatkan file dari Disney gitu ya, istilahnya kita punya buku-buku, kita istilahnya menceritakan mengambil buku yang sudah ada dari Disney gitu, kita punya tim artis yang nanti fungsinya adalah untuk mengekspor dan juga menyusun semua file-file raw data yang kita dapat dari Disney itu tadi gitu ya. Jadi tim artis akan memulai proses implementasi itu dengan membuat file mentah dari Disney tadi menjadi file yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi gitu ya. Nah, karena kita ada voice over-nya juga, maka kita perlu nih sound engineer juga gitu. Jadi sound engineer di sini fungsinya dia akan mengedit voice over yang didapat dan juga memastikan pointer untuk masing-masing kata. Bisa dilihat ya tadi setiap ada dia baca bagian mana akan ada pointer yang menunjukkan. Nah, itu akan disesuaikan oleh sound director-nya. Lalu sini juga ada tim kurikulum. Nah, fungsi ke tim kurikulum di sini adalah memastikan voice recognition-nya itu sesuai gitu. Jadi tim kurikulum akan menentukan kata-kata mana yang akan menjadi kata kunci untuk voice recognition-nya dan juga mengetes apakah fitur voice recognition ini sudah berjalan dengan baik atau belum gitu. Untuk voice recognition-nya sendiri kami menggunakan voice recognition dari Google gitu ya. Jadi sebelum bermain memang harus connect dengan internet dulu, tapi begitu sudah masuk ke dalam bukunya, maka untuk melakukan baca buku atau voice recognition-nya pun tanpa menggunakan koneksi internet bisa dilakukan seperti itu. Karena istilahnya library-nya itu sudah terdownload di handphone ataupun tablet para pengguna seperti itu ya. Nah, setelah tadi semua dipastikan aset-asetnya sudah lengkap dari artis, dari sound engineer, lalu juga voice recognition dari kurikulum, maka saatnya programmer untuk mengcompile semua itu menjadi buku yang siap dibaca di Vocasio. Seperti itu. Nah, selanjutnya, selain buku-buku dari third party, kita juga punya buku-buku original Vocasio sendiri nih. Jadi kita punya Vocasio intellectual property dari kami sendiri seperti itu. Nah, buku-buku di sini bedanya dari buku yang dengan third party, kalau buku-buku kami sendiri pastinya akan dimulai dari tim kurikulum yang akan merancang nih buku-buku seperti apa sih yang cocok untuk pembelajaran anak. Misalnya kita butuh buku-buku first word seperti yang disampaikan Mbak Tria tadi gitu ya, untuk anak pre-1, level di bawah level 1 seperti itu. Lalu ada buku-buku one sentence mengenalkan tentang lingkungan sekitar seperti garden, farm. Lalu ada juga buku-buku rhythm gitu ya untuk mempelajari tentang foniknya, pembacaan, pengucapan tiap kata seperti itu. Nah, setelah kurikulum menentukan kontennya, baru nanti tim artis akan melakukan
akan membuat buku tersebut gitu ya, menggambar dan menyesuaikan, dan itu pastinya masih terus di bawah pengawasan dari tim kurikulum juga. Lalu selanjutnya sound engineer akan merekam voice over-nya, lalu akan diimplement oleh programmer. Nah, setelah bukunya selesai, apakah kita udah berhenti gitu ya? Udah selesai kan, bukunya udah selesai, aplikasinya udah selesai, berarti udah selesai dong? Tentu aja enggak ya. Jadi setelah bukunya selesai, aplikasinya juga udah rilis gitu ya. Nah, apa sih tahapan selanjutnya? Oke, tahapan selanjutnya pastinya marketing ya. Jadi setelah bukunya ada, kalau dunia orang-orang nggak ada yang tahu tentang buku itu, percuma gitu kan ya. Jadi disinilah fungsi dari tim graphic designer dan juga sales and marketing gitu. Jadi ini kita biasanya setiap ada buku baru yang rilis, kita akan membuat suatu poster gitu ya untuk dirilis, disebarkan ke sosial media atau ke bahkan di app-nya sendiri juga ada banner sendiri gitu. Dan sekarang pun tim kami, tim graphic designer kami itu beberapa ada juga lulusan-lulusan dari Polmedia nih. Ini bisa dilihat di gambar poster di sini, terus Miki, semuanya adalah karya dari lulusan Polimedia sendiri. Di sini itu dari tim-tim graphic designer kami yang dia membuat aset-aset ini yang nantinya akan disebarkan gitu ya oleh tim sales dan marketing seperti itu. Nah, marketing aset apakah kita cuma bikin aja terus langsung kita rilis? Pastinya enggak ya. Jadi untuk marketing aset pun kita perlu yang namanya approval dari tim third party-nya. Contohnya di sini kasusnya adalah Disney, Pixar, dan Marvel gitu ya. Jadi walaupun itu sepertinya sederhana, cuma membuat postingan IG gitu ya, itu pun semua harus lewat approval, dan terkadang tuh itu cukup back and forth juga dengan mereka gitu ya, karena banyak hal-hal yang kelihatannya sederhana, orang-orang nggak akan sadar gitu ya, tapi third party-nya itu pasti sadar gitu. Contohnya, nah ini ya, kita mungkin harus bermain game mencari perbedaan gitu ya. Ini bisa dilihat di sebelah kiri, ini ada 2 logo Pixar ya. Logo yang pertama kita gunakan adalah logo yang atas. Dan itu pernah di-reject oleh tim Disney, Pixar, Marvel sendiri, tim Pixar ya, karena logo tersebut ternyata salah gitu ya. Logo tersebut merupakan logo yang lama dan yang benar adalah yang bawah. Mungkin kalau kita lihat side by side sini kelihatan ya agak berbeda gitu ya. Tapi kalau dia cuman sendirian aja kan biasanya orang tidak akan sadar gitu ya logonya salah gitu. Tapi tim third party-nya, tim Pixar sendiri pasti sadar akan hal itu gitu. Jadi mereka langsung merevisi tuh, langsung memberikan feedback, oh ini nggak boleh kayak gini, ini logonya harus pakai yang baru gitu contohnya. Lalu yang kanan ini ya bisa dilihat ada 2 post yang cukup mirip tapi berbeda gitu ya. Perbedaannya di sini yang paling kelihatan itu mungkin ya, yang paling tidak terlalu kelihatan mungkin malah ya, itu adalah warna merah di belakang Iron Man ini ya. Ya, itu kita pernah direvisi, yang di atas ini warnanya tidak sesuai dengan warna Marvel, seperti itu. Lalu mereka memberikan feedback, warnanya harus menggunakan merah pantalon 18, kalau nggak salah waktu itu direvisi, jadi warna merahnya pun harus sesuai nih, harus benar. Jadi untuk pemilihan warna, pemilihan karakter logo, pemisahan dunia antara dunia Marvel, dunia Pixar, dan dunia Disney itu semua harus diperhatikan dan harus sampai ke detail yang paling detail seperti itu ya. Jadi semua memang tidak akan lolos dari mata para tim third party itu sendiri gitu. Maka dari itu memang walaupun kita ngerasa kayak kita udah biasa untuk membuat aset-aset seperti ini, aset marketing biasa lah gitu, semua tetap harus lewat approval karena ada hal-hal yang terkadang kita sendiri tidak sadar tapi menurut mereka itu kurang sesuai seperti itu. Nah, inilah tahapan terakhir yang paling kita tunggu-tunggu semuanya ya di tim ketika mau merilis suatu buku gitu, adalah email yang mengatakan kalau all attached are approved and good to use ya. Ini adalah email yang paling kita tunggu-tunggu setiap hari gitu ya. Karena setiap kita dapat email pasti kita langsung pesimis kayak ini pasti revisi lagi gitu. Jadi email inilah yang paling kita tunggu-tunggu. Jadi inilah yang akhirnya semua bisa kita rilis, bukunya sudah dirilis, aset-aset marketingnya pun juga bisa kita sebarkan. Oke, untuk terakhirnya, makasih untuk semuanya. Kata-kata terakhir ya, yang sudah dikenal desainer ya, tidak ada yang pasti di dunia ini selain revisi gitu ya. Jadi memang harus selalu siap untuk melakukan revisi, perbaikan untuk membuat sesuatu yang gitu. Mungkin cukup sekian dari saya.
Ya, luar Makasih, biasa. mungkin saya kembalikan ke Bu Ince. Luar biasa. Terima kasih untuk materi-materinya yang sangat luar biasa. Penutupnya juga saya sangat suka. Tidak ada hal yang pasti di dunia ini selain revisi ya untuk orang-orang yang bekerja di industri kreatif, terutama di desain ya. Betul. Baik, di sini sudah ada pertanyaan dari Bu Tuti Maria Natalia. Bu Tria, izin bertanya, apa keunggulan Vocasio dari aplikasi Reading Kids yang lain, Bu? Karena sebelumnya anak saya sebenarnya sudah punya yang lain. Mungkin bisa dijawab. Masih mute? Mohon maaf. Halo, tes. Ya. Oke. Mungkin kalau sudah ada yang lain bisa jadikan Vocasio sebagai tambahan variasi gitu ya. Tapi kalau ditanya kelebihannya apa, setahu saya sejauh ini aplikasi membaca di Indonesia yang punya voice recognition gitu ya, itu baru Vocasio. Jadi kalau apalagi anak-anaknya yang sudah di tahapan membaca sendiri, membaca mandiri gitu, dan ingin mengetahui akurasinya, fluensinya gitu ya, itu bisa menggunakan voice recognition tadi gitu. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan accuracy sama fluency tadi. Fluency itu termasuk gimana dia ngikutin intonasinya kayak gitu. Biar tambah ada kemiripan dengan native gitu ya. Kira-kira itu. Buku-buku yang kita pilih tentunya ya Mbak Dika ya, kontennya kita dapatkan dengan susah payah. Seperti tadi dipaparkan Mbak Dika, kita ada buku-buku memang dari penerbit-penerbit yang prestisius gitu, Disney, Pixar, Marvel. Dengan voice over yang native, bahkan beberapa buku Marvel itu suara aktornya sendiri gitu ya. Tuh kalau saya anak saya ada toddler, jadi kalau bacain buku, dampingin anak baca buku, saya yang gitu. Jadi kira-kira itu sih. Ya. Dan penggunaan diary ya. Kalau tadi perhatikan dari awal di Vocasio ada diary yang juga tujuannya untuk pengembangan comprehension atau pemahaman saat membaca. Lalu juga untuk kreativitas tentunya gitu. Kira-kira itu Bu Ince. Baik, terima kasih Bu Tria. Mbak Gisela mau menambahkan? Cukup. Cukup. Baik. Oke. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rinawati, Kaprodi Animasi. Ya, yang tadi itu koordinator perpustakaan SDKU Medan, Bu Tuti Maria. Sekarang pertanyaannya ke Ibu Rina. Ibu Rinawati ini adalah Kaprodi Animasi yang tadi juga bertanya. Sekarang pertanyaannya dari sisi proses kreatif, apakah kekurangan kerjasama dengan third party seperti Disney? Apakah desainer jadi terbatas dalam berkreasi atau justru membantu mengarahkan karya-karya yang akan dibuat? Ini menarik sekali ya pertanyaannya. Ya, mungkin Mbak bisa. Gisela. Ya, mungkin bisa saya bantu jawab ya. Mungkin memang sih seperti yang sudah sempat saya paparkan sebelumnya, dengan adanya third party itu memang sedikit istilahnya apa ya? Mereka punya peraturan-peraturan, jadi memang mungkin bisa dibilang seakan-akan membatasi kreativitas dari para desainer itu sendiri. Tapi sebenarnya tidak melulu seperti itu gitu ya, karena peraturan mereka pun juga memang didesain untuk sesuatu yang lebih baik gitu ya. Jadi mereka punya standarnya sudah standar internasional, di mana sudah banyak yang menyukai hal tersebut gitu ya. Jadi benar seperti kata Bu Rina, maka memang hal tersebut mengarahkan karya-karya yang kita buat ke arah yang memang sudah dipercaya, disukai banyak orang seperti itu. Nah, hal itu pun juga mengasah kreativitas kita untuk ke arah yang berbeda gitu ya. Misalnya mereka membatasi A, bukan berarti kita harus di bawah A itu, tapi kita bisa membuat lebih kreatif ke arah yang tidak dibatasi. Misalnya B yang kita lebih kita kreasikan, atau C mungkin seperti itu bisa juga gitu ya contohnya. Dan lagi kita kan membuat aplikasi ini istilahnya memang berharap supaya digunakan banyak orang seperti itu, orang menyukai produk kita ini. Nah, maka dari itu memang dengan adanya third party membantu
kita juga untuk memperkenalkan produk kita itu lebih mudah dikenal oleh masyarakat dan halayak dengan mengikuti standar-standar internasional yang mungkin sudah ditentukan oleh tim third party-nya itu sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Gisela. Selanjutnya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nanti bisa nonaktifkan mikrofon dan membuka video jika memungkinkan. Ya, Pak Kadri Boy Tarigan, silakan. Iya, terima kasih Kak Ince. Ya, ini mungkin bukan pertanyaan ya, ini sharing aja terkait dengan atau masukan lah untuk Kak Gisela, ini product manager Vocasio. Ini menarik sekali ya, ketika Vocasio itu membuat sebuah produk, ini produk kreativitas. Dia sudah melakukan penelitian dulu, ya. Apa nih sebenarnya yang menjadi warna kesukaan anak? Apa yang menjadi gambar kesukaan? Ini kan sebuah penelitian yang bukan gampang ya, bukan mudah. Nah, masukan saya ini sebenarnya begini, kalau misalkan Vocasio itu bisa bekerjasama dengan Disneyland, Marvel, itu kan perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau misalkan Vocasio itu bisa juga mengangkat kearifan-kearifan lokal gitu. Jadi anak-anak itu kan paling gampang nangkep gitu ya, apa yang kita bilang langsung ditangkep. Nah, kalau mereka bisa disodorin informasi tentang kearifan lokal juga bagus ini. Jadi mahasiswa atau tamatan-tamatan dari Polimedia bisa diajak kerjasama join membuat cerita-cerita atau game yang mengangkat kearifan lokal nih dari daerah-daerah. Jadi nggak semata-mata kita diangkat barat-barat mulu nih kan, nggak ini robot Marvel. Jadi kan kalau misalkan ya ini opung, nah ini gambarnya tante yang pakai baju baju daerah gitu. Jadi game-gamenya itu warnanya juga bisa diangkat menjadi sebuah imajinasi yang angkat kearifan lokal. Jadi nggak daerah-daerah saja. Mungkin itu bisa terobosan terbaru nanti ke depannya Mbak Kak Gisel ya, kerjasama dengan Marvel. Ini produk yang paling bagus ini saya lihat nih. Jadi semua produk-produknya untuk anak-anak itu bahasa Inggrisnya juga bagus gitu kan. Jadi masukan saya itu tadi aja, Mbak Gisela, terima kasih. Ya, terima kasih masukannya untuk Pak Kadri ya. Untuk Vocasio sendiri memang tadi saya banyak menjelaskan untuk tertartinya ya, tapi kami sendiri juga bekerja sama dengan I Can Do, di mana I Can Do itu menciptakan buku-buku yang tentunya sesuai dengan keadaan di sekitar kita gitu ya, banyak keberagaman di situ yang kami ceritakan. Lalu di situ juga banyak tentang tradisi-tradisi Indonesia juga. Bahkan untuk desain Vocasio pun seperti saya sudah jabarkan sebelumnya gitu ya, kita memang menggabungkan antara futuristik dan juga traditional value dari Indonesia gitu, seperti kapal bercadi, kalau ada desain-desain megamendung di situ gitu ya. Jadi memang di dalamnya pun konsep-konsepnya kami memang berusaha sebisa kami untuk memasukkan unsur-unsur tradisional ataupun kearifan lokal itu. Mungkin Mbak Tria bisa menambahkan untuk buku-bukunya. Ya, mungkin kalau untuk lokal kontennya itu tadi ya kita kerjasama juga dengan toleransi antara anak-anak NTT, itu ada Eben dari NTT, terus anak Ucok dari Medan, Alina yang keturunan Cina atau Tionghoa, lalu ada Joko yang dia dari Solo, Arman yang dari Sumatera Barat, itu ada sebenarnya buku-bukunya. Itu kita kerjasama kontennya dengan I Can Do sebagai pengembang lokal. Dan di buku-buku IP Vocasio sendiri yang memang untuk pre-level 1, itu juga rencananya akan seperti itu ya secara pengembangan konten gitu. Baik. Itu saja. Terima kasih Bapak Kadri Boy Tarigan masukannya. Oke, baik. Di kolom chat juga sudah ada pertanyaan.
Saya memilih dari Ibu Indah Praminta Moduhina. Saya memiliki taman bacaan masyarakat di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Oh, luar biasa ini, Ibu. Terima kasih telah berbagi informasi tentang Vokasio. Semoga membantu anak-anak di Alor. Mau tanya, apakah aplikasi ini bisa digunakan untuk siswa-siswi SMA? Terima kasih. Oke, saya izin jawab. Mungkin karena kita dari awal blueprint-nya untuk anak-anak gitu, jadi secara desain, secara konten, pemilihan kami memang konten-konten untuk anak-anak gitu ya. Tapi kalau dari segi fitur gitu ya, dan jika mempertimbangkan berbagai tujuan pembelajaran bahasa Inggris, khususnya menurut saya untuk digunakan di anak SMA tentu masih bisa gitu ya. Kalau di kurikulum SMA itu kalau nggak salah masih ada naratif, itu bisa dipakai ya. Jadi untuk pemahaman cerita-cerita narasi, khususnya fiksi, terus untuk pelatihan fluency sama accuracy-nya sendiri gitu ya. Nah, di Vokasio itu kita bagi levelnya dari pre-level 1 sampai level 6. Level 6 itu novel. Mungkin dimulai dari buku-buku level 5 ya, Mbak Dika, itu sudah bisa digunakan untuk SMA gitu. Ya, kira-kira gitu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Butria. Kemudian selanjutnya yang mau bertanya silahkan raise atau langsung saja menonaktifkan mikrofon dan mengajukan pertanyaan. Oke, silahkan. Terima kasih Kak Tria. Ya, terima kasih Mbak Indah Praminta Moduhina dari Alor ya. Ini memang dari seluruh Indonesia ini pesertanya. Oke, silahkan untuk presensi ada di kolom chat Bapak Ibu. Di sana nanti setelah mengisi presensi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari acara hari ini. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya lagi yang nanya. Jadi kan tema kita kali ini kan literasi sejak dini, ya kan? Nah, seberapa besar komitmen dari Vokasio dan juga I Can Do terhadap peningkatan literasi anak usia dini? Dan sebenarnya apakah ada program-program lain yang secara langsung menyentuh anak-anak Indonesia yang mungkin belum tersentuh gadget? Silakan Bu Tria atau Mbak Gisel. Oke. Halo? Ya. Di saya sinyalnya agak patah-patah ya. Saya masih juga terdengar Mbak Dika. Ya. Masih ya. Ya. Jadi tadi dikatakan kami sister app-nya I Can Do gitu ya. Nah, I Can Do itu pada awal tahun 2002 ini kebetulan kami memenangi MIT Octava Foundation Award gitu ya. Ada Future Challenge untuk pendidikan atau app yang ditujukan untuk underserved children di Southeast Asia atau Asia Tenggara gitu. Nah, dari challenge tersebut dari MIT kami dapat reward sebesar 50.000. Nah, di mana reward tersebut digunakan untuk mengajak beberapa sekolah-sekolah PAUD khususnya ya untuk menjadi sekolah mitra, di mana di situ kalau menjadi sekolah mitra ada penggunaan Can Do dan Vokasio secara gratis untuk semua murid.
gitu. Jadi, komitmen kami untuk betul-betul bisa mengembangkan icon Vokasio ini bisa digunakan ya katakan di desa-desa yang nggak bawa nggak semua anak punya gadget gitulah ya, atau mungkin seandainya ada gadget ya internetnya juga kurang, atau mungkin internetnya ada tapi ternyata kuotanya kurang gitu ya. Nah itu yang kita fasilitasi adalah pemerintah daerahnya atau dari desa gitu. Gitu sih kira-kira. Oke, luar biasa sekali. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Mbak Elita mau menambahkan mungkin? Ya, Elita mikir yang masalah cukup dari dia ya. Oh ya, siap. Oke, Bapak Ibu jangan lupa isi presensi, kemudian Bapak Ibu silakan download dan daftar akun Vokasio. Jadi Bapak Ibu download dan daftar akun Vokasio dulu menggunakan email. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa isi presensinya, karena Vokasio akan berikan sertifikat bagi yang mengisi formulir presensi dan juga mendaftar akun Vokasio dengan email yang sama yang diisi di link presensi. Jadi pastikan semua mengisi presensi dan daftar Vokasio dengan satu email. Karena nanti email yang Bapak Ibu gunakan untuk daftar Vokasio dan juga isi presensi itu akan dikirim sertifikatnya ke email tersebut. Jadi jangan yang berbeda ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Silakan jika ada masih ada pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Faida. Oke. Oh iya, untuk kesempatan mahasiswa sendiri untuk magang ini apakah terbuka lebar baik di I Can Do maupun Vokasio ini, Mbak Tria, Mbak Gisel? Ya, tentunya kami membuka kesempatan untuk teman-teman dari Polimedia untuk magang gitu ya, baik yang sesuai keahlian masing-masing gitu ya. Tadi Mbak Gisela sudah paparkan kebutuhannya biasanya di mana gitu ya. Mungkin kalau ada yang di game design ya di game design gitu ya Mbak Gisela. Ada artis atau desainer gitu. Kalau sekarang kita sudah ada kalau nggak salah ya 2 alumni Polimedia di desainer, graphic designer gitu. Jadi postingan-postingan sales dan marketing kami itu produknya alumni Polimedia. Wah, luar biasa ya Polimedia. Oke, siap. Mungkin karena waktu sudah mendekati waktu sholat Jumat, Bapak-Bapak harus bersiap-siap untuk sholat Jumat. Mungkin kita segera akhiri sesi ini, tapi mungkin ada closing statement dulu dari Mbak Tria dan Mbak Gisela. Silakan. Mbak Gisela terlebih dahulu mungkin. Ya, mungkin terima kasih untuk semua, untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar dari Vokasio dan Polimedia ini. Semoga ilmu yang kami berikan tadi bisa berguna gitu ya, bisa menambah semangat juga teman-teman di Polimedia gitu ya untuk meniti karir mungkin di dunia kreatif ataupun bahkan ke dunia ke edtech juga seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Tria? Dari saya kurang lebih sama Bu Ince. Terima kasih banyak kepada Bu Ince dan Ibu Direktur tadi ya beserta jajarannya dari Polimedia baik Jakarta, Medan, Makassar. Terima kasih banyak atas kesempatannya mengizinkan kami berbagi kenalan di kesempatan pada pagi hari ini. Semoga jadi hiburan juga buat anak-anak Bapak Ibu guru atau adik-adiknya teman-teman mahasiswa di sini gitu ya. Untuk teman-teman mahasiswa semoga semakin semangat mengetahui betapa dunia industri kreatif saat ini seberkembang itu gitu ya, tidak terbatas pada
dunia televisi mungkin dulu ya, sekarang dunia digital sudah sangat terbuka gitu ya, dan bukan hanya hal-hal yang seperti game untuk remaja gitu ya, ada untuk anak-anak dan syarat dengan konten-konten edukasi seperti itu. Jadi sambil bekerja sambil juga bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Ditunggu kerjasama dan kolaborasi selanjutnya bersama Polimedia. Kami dari Vokasio sangat ingin terus bekerja sama gitu ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi menjelang siang. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah webinar kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak Ibu jangan lupa download aplikasinya, kemudian isi presensi yang ada di chat untuk mendapatkan sertifikat acara hari ini. Saya mewakili Perpustakaan Politeknik Negeri Media Kreatif dan juga PT Voka Cipta Indonesia sebagai kolaborator dari acara ini, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.